Halo semuanya dan selamat datang di Beng Channel. Nah, di video kali ini gue lagi ngecek mobil ya. Kemarin habis pakai mudik. Nah, untuk yang dicek gue di sini ngecek air radiator, terus aki juga, terus minyak rem juga gue cek, terus kalian ganti oli ya. Nah, sekarang udah gue bersihin sekalian throttle bodinya. Nah, untuk video kali ini gue mau bikin video tentang bagaimana sih kondisi oli setelah 5.000 km. Nah, kemarin udah gue pernah bikin ya oli yang Fastron Eco Green. Nah, untuk sekarang di sini gua bikin video tentang oli apa namanya? Shell Eco ya, Shell Eco. Jadi setelah 5.000 km gimana sih keadaannya, terus volumenya nyusut berapa sih gitu si olinya. Nah, untuk ini mobilnya udah gua rapin karena emang tadi udah di bersihin throttle bodinya. Nah, jadi sekarang tinggal kita turunin aja olinya. Nah, ini nunggu dingin dulu sebentar ya karena emang udah gue cobain barusan. Jadi sekarang nunggu mobilnya dingin dulu. Oke, kita tunggu dingin dulu mobilnya. 2000 tahun kemudian. Kilometernya udah segini. Ini belum sampai sih sebenarnya. Kalau di sini masih segini. Harusnya ini 136.374 km. Nah, harusnya kalau minta ganti itu segini. Di 136.450. Jadi ini masih 136.400, masih kurang 100 kilometeran lagi sih kalau pengen 5.000 km. Nah, untuk sekarang kan ini mau gue pakai mudik jadi nggak apa-apa. Ini kita anggap aja sebagai 5.000 km, biarpun kurang 100 kilometeran lah ya. Oke, nanti kita kita lihat volume olinya pas kita turunin tinggal berapa sih. Apakah nyusutnya banyak si Shell Eco Green ini ataukah masih sama kayak pas gua masukin. Tapi gua pastiin ada penyusutan meskipun nggak bakal banyak. Oke, kita lihat dipsticknya dulu sekarang. Kita lihat di bagian dipstick, ini matiin dulu. Kita lihat di dipstick. Nah, ini dipsticknya cabut. Ini mobil belum dihidupin ya. Duh, anjir tuh fokus . Nah, ini masih ada ya, masih penuh. Tuh masih penuh. Ini kayaknya nyusutnya dikit, tapi untuk kualitas olinya ini udah gosong. Kita lihat di sini, kita simpen. Nah, ini kualitas olinya gini ya. Ini udah gosong. Ini umur oli yang udah hampir 5.000 km. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, biar jelasnya nanti kita turunin aja si olinya, biar nanti kita hitung ada berapa sih volume si olinya setelah 5.000 km. Oke, nah ini udah gua turunin, sisanya segini, plus di filter oli ini sekitar ada 200 milian ya. Ini sisanya segini, ini masih banyak banget, cuman emang kualitas olinya udah hancur. Kalau misalkan dibandingin sama Fastron sih, kalau menurut mata gua yang lagi nempel sekarang ya masih bagus Fastron ya, di angka 5.000 km. Tapi untuk volume oli kayaknya ini masih sama aja. Untuk lebih jelasnya gua udah siapin botol bekas, ini isinya 2 liter ya. Kita masukin ke botol sini, terus sisanya ada berapa lagi. Oke, kita masukin sini. Siapin corong, ini kotor. Nah, untuk oli ya di sini gua pakai Fastron lagi. Ini Fastron, ini baru loh, masih penuh. Ini gua sekalian ganti filter olinya juga. Nah, kalau misalkan lu ganti oli, harusnya lu ganti filternya sekalian ya. Jadi sekalian baru semua gitu. Ini murah loh. Ini ori harganya cuma 40.000. Nah, ini yang bekasnya. Kenapa harus diganti, Beng? Kalau misalkan ganti oli. Nah, kalau misalkan lu gak ganti, oli yang baru ini nanti nyampur sama oli yang ada di sini. Ini bekas, ini lumayan banyak loh, sekitar 200 mili. Jadi oli yang baru lu nanti bercampur dengan oli yang lama. Kalau menurut gue sih sayang ya, kalau misalkan ganti oli lah, sekalian ganti filter aja lah. Toh murah ini juga filternya. Jadi nggak terlalu keberatan lah. Tapi kalau misalkan lu kekeh dengan ganti oli mah, Beng,
2 kali ganti oli baru ganti oli filter ya. Ya udahlah, terserah lu lah. Gue cuman nyarinin aja biar nanti oli lu nggak campur sama oli yang bekas. Oke, kita masukin ke sini oli bekasnya. Ini tinggal berapa sih si sel? Ini 2 liter nih oli. Oli apa bekas Pokari, ini 2 liter. Kita masukin sini biar jelas. Nanti sisanya kita cari botol oli bekas ya, yang 1 literan lah, biar nanti kita ada ukuran. Yang jelas ini udah 2 liter nih. Keburu dulu Ntar gue masukin yang di filter oli. Ini belepotan ya, tumpah sedikit tapi nggak ngaruh lah segitu. Nanti kita masukin yang di filter oli juga. Nah tuh banyak tuh, percaya nggak sama gue? Ini banyak loh. Nanti kita tungguin dulu. Terus yang ini kita masukin ke botol sisa ya. Nanti gue cari botol aqua, kalau nggak botol oli, buat nanti kita hitung ada berapa sih volume olinya si sel ini. Yuk kita tunggu dulu bentar sampai ini benar-benar habis yang di filter. Apa namanya? Aqua ya, aqua gelas. Nanti kita masukin sini, sisanya ada berapa? Bentar. Oke, ini penuh ya. Ini aqua gelas kalau nggak salah, ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah isinya 230 mili. Kita hitung 250 aja deh, biar rata. Nah ini 2 liter, ini 250, berarti 2,25. Hilangnya berarti pas gua masukin, koreksi gua kalau gua salah ya. Jadi dulu pas gua masukin itu kalau nggak salah kapasitas Agias 1000 cc itu 2,7 liter kalau misalkan ganti filter. Nah kalau ini kan sisanya tinggal 2,25, berarti hilangnya 450 mili. Itu lumayan banget, lumayan banyak ya. Untuk posisi kualitas oli ini udah hancur banget ya, tapi masih bisa dipakai lah sebulan lagi mah gitu. Oke, ini sisanya berarti di angka 2,25. Ini 2 liter, ini 250, jadi 2 liter, 250 mili. Berarti dia hilangnya 400 milian, 450 milian lah berarti. Bener gak sih? Itu coba hitung deh. Misalkan gua akan masukin 2,7 kalau misalkan ganti filter. Nah ini sisanya tinggal 2,25. Berarti hilangnya bener 450 mili. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti kalian dapatkan notifikasi kalau misalkan gue upload video terbaru. Oke, terima kasih sudah menonton.